Shalom. Jujur saya minta tolong hari ini, saya minta tolong banget perhatiannya secara khusus. Karena saya rasa ini topik yang sangat penting yang banyak orang tidak mengerti, tidak pahami. Betul-betul ini sangat penting karena kenapa? Kalau kita bisa memisahkan roh sama jiwa kita, bisa dipisahkan roh sama jiwa kita. Kita bisa mengerti yang mana roh, yang mana jiwa. Saya yakin saudara akan ngalamin pertumbuhan rohani yang pesat. Ya. Ini masih dalam satu lingkup. Boleh ke sebelah sini, Pak M. Makasih. Madep depan, jangan madep belakang. Makasih. Ini masih dalam satu lingkup 4 seri. Ini bagian keempat. Saya berharap hari ini bisa ditutup. Di manakah Nabi Allah hari ini? Di manakah Nabi Allah hari ini? Saya nggak usah bahas ini lagi. Ini pun saya nggak usah bahas. Tapi ini saya harus bahas, saya harus ulang sedikit. Di Kejadian, manusia diciptakan Allah. Manusia hidup di bawah kehendak Allah. Manusia, Adam dan Hawa jatuh dosa, turun dari pemerintahan Allah, diusir dari hadirat Allah. Sorry, sebentar. Manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Adam komplit. Hawa komplit. Kemudian dia diusir dari hadirat Allah. Tadinya dia bersentuhan dengan Allah di sini. Hidup di bawah kehendak Allah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, banyak perintah-perintah yang diperintahkan sama Allah secara langsung. Saya tanya, ini jiwa atau roh? Ini roh. Allah itu roh. Oleh sebab itu yang bisa mengontak dia hanya roh. Sekali lagi, Allah itu roh, yang bisa mengontak dia hanya roh. Jiwa itu seperti motor penggeraknya. Tapi yang bisa mengontak cuma roh, nggak ada yang lain. Coba gini, Ian tutup mata. Kamu jilat bajunya si Santi. Tutup mata. Kamu jilat baju Santi. Bisa tahu gak warnanya apa? Nggak tahu kan? Kamu jilat gitu baju Santi, tahu gak warnanya apa? Nggak bakal bisa tahu. Kenapa? Kita bersentuhan dengan sesuatu, ada lewat indera penglihatan yang Tuhan kasih, dan lewat indera itu kita ngelihat, waduh ternyata Santi bajunya biru, kotak-kotak. Kenapa bisa begitu? Karena ada inderanya. Kita bisa mengontak Allah, nggak bisa dengan jiwa. Sekali lagi saya ulang, kita mengontak Allah tidak bisa dengan jiwa. Itu nggak bakal mungkin. Banyak orang doanya tidak dijawab, tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ini kebaur. Roh sama jiwa ini kebaur, masuk ke sini. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa beribadah di sini. Saya kasih contoh satu. Tadi kebetulan nggak musiknya mati-mati? Kebetulan nggak? Tuhan ngomong sama saya tidak kebetulan. Kenapa? Tuhan lagi ngajar kita. Gimana caranya kita menyembah walaupun musik nggak ada. Saudara nyembah di rumah. Coba, Ibu Yeti, sering nyembah nggak di rumah? Full band nggak di rumah? Full band nggak? Enggak kan? Sendirian kan? Connect nggak? Kenapa bisa gitu? Bingung kan? Nah, sekarang
Sekarang ini sudah kebaur. Begitu manusia jatuh dosa turun dari pemerintahan Allah kepada pemerintahan hati nurani. Di dalam pemerintahan hati nurani ini, manusia tetap ibadah gak? Tetap ibadah gak? Rohnya putus gak dengan Allah? Rohnya putus gak dengan Allah? Putus. Hubungannya putus dengan Allah. Betul? Betul gak putus? Manusia diusir kok dari Taman Eden. Putus di sini. Manusia turun ke sini. Manusia turun ke sini. Begitu manusia turun ke sini, ini kebaur. Roh sama jiwa ini kebaur. Kebaur akhirnya manusia beribadah dengan jiwa dan rohnya sudah tidak terbiasa lagi. Karena sudah putus hubungannya di sini. Akhirnya manusia beribadah dengan jiwani. Sampai sini ngerti tidak? Manusia beribadah dengan jiwani di sini. Oleh sebab itu, ini sudah terbiasa. Makanya saya bilang sudah terbiasa. Orang terbiasa dengan musik yang bagus, dengan tata panggung yang hebat, dengan lampu segala macam, ornamen-ornamen di dalam gereja. Saya bilang ya, itu pelayanan jiwani. Pelayanan roh itu tidak perlu yang begitu-begitu, yang terlalu heboh gitu tidak perlu. Musik seadanya, musik seadanya. Hati kita yang nyambung ke Tuhan itu luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Sekali lagi nih saya ulang. Kebetulan nggak tadi? Saya yakin nggak. Kenapa? Karena Tuhan lagi ngajar kita. Nih, coba nih. Musik mati. Tak, mati. Hilang nggak fokusnya? Hilang nggak tadi? Sempat hilang kan? Sempat tengok-tengok kan? Tengok-tengok kan? Jangan-jangan udah pengangkatan. Gue masih di sini ketinggal. Kenapa bisa gitu? Kenapa? Karena Tuhan mau ngajar kita gimana caranya menyembah dengan roh, bukan dengan jiwa. Makanya saya bilang, ini saya ngomong hari ini bicaranya banyak contoh. Saya kasih satu cerita ini hari Minggu kemarin. Kita doa. Betul? Saya duduk di pojok situ. Saya ngelihat Bang Jo sama Martin lagi main gitar. Bang Jo lagi main gitar. Saya dengar suara Bang Jo. Saya buka mata, saya lihat Bang Jo lagi nyembah. Saya dengar jelas suara dia. Sekali lagi, saya dengar jelas suara dia. Saya buka mata, saya lihat Bang Jo. Dia nggak buka suara. Dia lagi tutup mata, tapi dia main gitar. Saya dengar suaranya jelas. Bisa paham nggak? Dia nggak nyanyi, tapi saya dengar suaranya jelas. Rohnya lagi connect ke Tuhan. Paham nggak? Ini saya ngomong sama tim musik semua. Begitu nyembah, ikut nyembah. Begitu penyembahan ikut nyembah. Itu connect luar biasa sama Tuhan. Dan kalau saudara ngerti memisahkan roh sama jiwa, saya yakin saudara akan ngalamin pertumbuhan rohani yang pesat. Satu lagi, Tuhan izinin satu kali lagi. Tuhan izinin. Saya dengar suara jelas sekali Martin lagi main bass. Saya dengar suaranya Martin jelas lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan. Saya dengar jelas sekali. Saya buka mata lagi, saya lihat lagi Martin. Saya pelototin gini, nggak buka suara sama sekali. Dia nggak ada suara sama sekali. Tapi saya dengar apa yang dia ngomong. Bisa saudara bayangin nggak? Saudara nggak usah ngomong di busway. Begini. Saudara nggak usah ngomong di busway. Saudara begini. Tapi saudara connect sama Tuhan. Roh sama roh. Connect. Nyambung gini. Tuhan dengar nggak apa yang ada di hati saudara? Tuhan dengar nggak? Dengar. Saudara kalau ngomel di busway. Aduh capek nih gue nih. 3 jam begini. Macet. Itu persunggutan.
Makanya Tuhan nggak mau ada anaknya bersungut-sungut. Kenapa? Persungutan itu dari sini. Persungutan itu dari jiwa, itu nggak connect sama Tuhan. Makanya saya bilang ya, maaf ya, saya bilang ya, orang yang bersungut-sungut terus itu jiwanya sakit atau sakit jiwa? Jiwanya sakit, bukan sakit jiwa loh. Bukan sakit jiwa. Nanti saya bilang, kalau saudara jiwa saudara lagi sakit, susah untuk connect sama Tuhan. Ngerti nggak? Kalau jiwa orang lagi sakit, itu susah connect sama Tuhan. Nah, begitu di sini berbaur antara roh sama jiwa, manusia berusaha beribadah. Ini yang saya sebut dengan nama agama. Maaf saya bilang. Orang Kristen hari ini, saya bilang ya, 80% tuh di sini. 80% ibadah minggu itu tuh di hati nurani. Enggak di sini. Buktinya mana, Pak? Saya diberkati dengan WA dari Bu Baby. Ada seorang WL mati dibawa Tuhan ke surga. Di surga dia ngelihat itu lagi penyembahan tidak bersuara. Nyambung gak sih yang saya ngomong ini? Dia lagi penyembahan rame, semua rame, heboh. Tapi kenapa nggak ada suaranya? Kenapa nggak ada suaranya? Musiknya hebat, semuanya kerlap-kerlip lampunya, tapi nggak ada suara. Tuhan bilang apa? Itu pelayanan jiwani. Yang Tuhan cari apa? Yang Tuhan cari adalah roh sama roh connect. Begitu roh sama roh connect, nyambung roh sama roh, baru saudara bisa mengalami kembali kepada ciptaan Allah. Kalau tiap hari saudara nggak pernah connect, gimana mau kembali ke sini? Kenapa? Karena di sini sudah berbaur. Oke? Manusia jatuh lagi dosa. Lebih parah, sampai Tuhan bilang, waduh dunia sudah rusak. Ngerti tidak? Ada di Kejadian 6, betul? Manusia sudah rusak, mereka melakukan apa kehendaknya. Gua mau, gue bikin. Rusak, akhirnya di sini. Turun ke dalam pemerintahan iblis. Oke, sampai sini ngerti? Turun ke dalam pemerintahan iblis. Tuhan Yesus datang sebagai pengantara yang baru. Dia nyambungin lagi manusia sampai ke sini. Nyambungin lagi manusia sampai kepada kehendak Allah. Sampai di sini ngerti? Begitu dia mau nyambungin manusia pada kehendak Allah, tapi manusia sudah biasa berbaur di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dipusingin sama manusia ada hal-hal yang bersifat jiwani. Semua hal yang bersifat jiwani itu dipusingin sama manusia. Akhirnya manusia tidak terbiasa lagi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita ulang sedikit. Ibrani 8 ayat 11. Ibrani 8 ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Ginosko. Terus? Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Eido. Di sini ginosko. Manusia dinikmati Allah. Sampai di sini, manusia udah masuk lebih dalam ke dalam Allah. Sampai manusia menyelami perasaan Allah. Di dalam kehendak Allah. Tuhan mau kita kembali ke sini. Saudara perhatiin,
Manusia diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Oke, sampai sini ngerti? Jiwa, ketika manusia diciptakan, Tuhan mengembuskan nafasnya, rohnya ada. Begitu roh berketemu dengan tubuh, itu jadi manusia jiwani. Roh ketemu tubuh, jadi manusia jiwa. Coba lihat, kita ulang kembali di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya ulang sekali lagi, di sini disebutnya makhluk hidup. Coba bahasa Inggrisnya. Living soul. Jiwa yang hidup. Oke, jiwa yang hidup. Lihat. Jadi tubuh ketemu dengan nafas Allah, jadi jiwa. Tubuh ketemu dengan nafas Allah, jadi jiwa. Nah, saudara tahu bedanya antara tubuh dengan jiwa, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak sih? Tubuh dengan jiwa, tahu nggak? Tubuh itu ini. Jiwa lain sama tubuh. Jiwa adalah bagian. Ada yang di dalamnya. Sini. Nah, permasalahannya, roh sama jiwa, ini sulit sekali dibedain. Betul gak sih? Roh sama jiwa, ini sulit dibedakannya. Roh itu nafas Allah. Roh itu adalah nafas Allah. Roh itu adalah kehidupan yang dari Allah. Jiwa, jiwa apa? Jiwa. Jiwa saya coba bagi dalam 3 hal. Jiwa itu menyangkut yang pertama emosi. Yang pertama, di jiwa itu ada emosi. Di emosi ada apa? Emosi ada apa? Derita. Sukacita. Itu ada di jiwa semua. Di jiwa ada emosi. Emosi itu ada derita, sukacita. Kangen ada di mana? Emosi. Kangen itu ada di emosi. Benci ada di mana? Emosi. Cinta ada di mana? Marah ada di mana? Ya, itu bagian dari emosi. Emosi itu ada derita, sukacita, kangen, benci, cinta, marah. Saudara gini. Ibu Fitri dapat undian 3 miliar. Dapat. Amin. Dapat undian 3 miliar. Sukacita nggak? Itu jiwa atau roh? Jiwa ya. Terus saking bersukacitanya, kontak Allah. Jiwa atau roh? Roh. Itu bedanya. Pak Yogo, wah lagi susah. Sedih hatinya, sedih. Jiwa atau roh? Jiwa. Karena gak dibagi. Begitu istri dapat gak dibagi. Jiwa atau roh? Jiwa. Terus mau mengontak Allah. Susah nggak lagi begitu? Susah, nggak bisa. Jiwa itu motor penggerak dari roh kita bersentuhan dengan Allah. Kalau jiwanya, jiwanya sakit, nggak bisa kontak dengan Allah. Susah. Makanya pemazmur bilang apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwanya nggak bisa. Kenapa? Karena aku lagi menderita. Aku lagi dikejar-kejar. Aku nggak bisa memuji Allah. Saya bilang, jiwanya sakit, jiwanya harus disembuhkan dulu. Baru rohnya bisa kontak lagi dengan Allah. Oke, ini baru pertama. Di dalam jiwa ada emosi.
Di dalam jiwa juga ada pikiran. Di dalam jiwa ada pikiran. Pengetahuan, itu dari mana? Pikiran. Pemahaman, ide, pertimbangan, konsep, itu dari mana? Pikiran. Wih, gimana ya supaya ibadah gua ini rame? Gimana ya? Wah, gua harus bikin tata panggung yang hebat. Gua harus bikin sound system yang hebat. Gua harus bikin tata lampu yang hebat. Gua harus bikin musik yang hebat. Semuanya serba hebat. Akhirnya dunia malam bawa masuk ke gereja. Itu yang menyebabkan gereja kehilangan kemuliaan. Sekali lagi, itu yang menyebabkan gereja tidak bersuara. Firman yang disampaikan hanya yang menyenangkan telinga saja. Gimana caranya? Sakit sembuh, mujizat ada, Tuhan hebat, semua beres. Sampai rumah semua berantakan. Saya bilang ini masalah fatal. Saya bilang ini masalah yang sangat fatal yang dihadapi dalam kekristenan hari ini. Kenapa? Karena yang dimasukin semua konsep manusia, ide-ide manusia. Gimana caranya? Orang bilang itu hikmat, Pak. Hikmat beda dengan konsep manusia. Hikmat itu dari Allah. Dan hikmat itu tidak bisa diatur. Kadang hikmat dari Allah itu bertentangan dengan pola pikir manusia. Betul gak sih? Apa yang saya ngomong ini mungkin akan bertentangan juga dengan pikiran manusia. Loh, gak mungkin. Saya bilang gini ya. Saya pernah ngomong sama saudara, kita gak perlu besar. Yang penting kita militan. Kalau Tuhan mau jadiin kita besar, silakan. Tapi besar harus bertanggung jawab. Besar harus militan. Kalau kecil militan, besar militan itu luar biasa. Tapi kalau besar, brok. Waduh, percuma deh. Minggu ke gereja cuman pelayanan jiwa nih, semua jiwa. Gimana caranya semua serba enak, semua serba enjoy. Jemaat diladenin dengan segala sesuatu yang bersifat menyenangkan daging. Khotbah yang menyenangkan daging, khotbah yang menghibur, lucu. Itu pelayanan jiwa nih, dan itu, maaf, saya bilang, itu pelayanan tanpa suara. Tanpa suara. Oke, sampai sini ngerti? Nah, yang ketiga, di dalam jiwa itu ada tekad. Ada emosi, ada pikiran, ada tekad. Di dalam tekad, kalau saudara nggak punya kemauan untuk datang ke Tuhan, itu namanya jiwanya lagi sakit. Sekarang lihat, 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, oke, menjadi satu huruf kecil, huruf besar. Roh huruf kecil. Berarti roh sama roh harus connect. Roh sama roh connect. Berarti gini loh. Saya terikat dengan Karen. Betul gak? Saya terikat dengan Karen. Kenapa? Karena saya suaminya, dia istri saya. Kalau saya nggak ada rasa kangen dan rindu sama dia, saya sakit gak? Saya sakit gak? Nah, saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak kangen istri atau nggak kangen suami, bilang, jiwa saya lagi sakit. Kita diikat satu roh sama Tuhan, betul gak? Betul gak? Kita diikat satu roh sama Tuhan.
Jadi kalau saudara nggak punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan, bilang, jiwaku lagi sakit, aku harus diobati. Sekali lagi saya ulang. Siapa mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Kita ambil contoh suami istri. Kalau nggak ada rasa kangen, nggak ada rasa rindu, itu berarti lagi sakit jiwa. Bukan sakit jiwa, jiwanya lagi sakit. Ngerti? Kalau saudara nggak punya kangen sama rindu sama Tuhan, oke? Saya ulang, kalau saudara nggak punya kangen atau rindu sama Tuhan, jadi saudara lagi jiwanya sakit, jangan sakit jiwa. Jiwanya lagi sakit. Jiwa hanya bisa diobati dengan firman Tuhan. Oke, sampai sini jelas? Saya gambar. Ini bait Allah. Oke. Satu pintu di sini Yesus Kristus, 4 tiang di sini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini ada mesbah bakaran. Di sini ada kolam basuhan. Di sini ada ruang suci dan ruang maha suci. Ruang maha suci atau ruang kudus di sini. Oke. Di sini ada 5 tiang yang masing-masing tingginya 10 hasta. Masing-masing tingginya 10 hasta, yaitu 5 kali 10, 50 ini Roh Kudus. Oke? Sampai sini ngerti? Saudara mau masuk ke sini, saudara enggak punya kemauan. Enggak punya kemauan untuk masuk, bersekutu sama Tuhan, untuk ngontak Tuhan di sini. Ngontak Tuhan di sini loh. Oke? Dulu di perjanjian lama di sini. Sekarang di sini. Kenapa? Ibrani bilang Tuhan telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ia telah membuka jalan yang baru. Yang tadinya ini terputus. Ini terputus. Manusia cuma bisa masuk ke sini. Yang bisa masuk ke sini cuma imam besar. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus ini cuma imam besar. Imam masuk ke sini. Dan ini bukan orang biasa. Orang-orang Israel beribadah di sini. Sampai sini ngerti? Di luar sini, ini dibawa kehendak iblis. Oke? Di luar sini, ini dibawa kehendak iblis. Di dalam sini, ini dibawa kehendak hati nurani. Di sini, saudara dibawa ke sini, ini dibawa kehendak Allah. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Di luar sini, saya gambar tadi kehendak iblis. Kehendak iblis, ini hati nurani. Di sini kehendak roh atau kehendak Allah. Oke? Lihat 3 susun. Sampai ini jelas? Kalau saudara nggak punya kemauan untuk masuk ke sini, untuk masuk lebih dalam ke sini, saudara cukup di sini. Saya bilang, ini masih pelayanan jiwani. Pelayanan jiwani, atau saya bilang, jiwanya sakit. Orang yang mau bersentuhan dengan Tuhan. Saya ulang, siapapun mau bersentuhan dengan Tuhan, dia mau bersentuhan Tuhan dengan Tuhan di sini, di ruang Maha Kudus. Dia pasti mau bersentuhan dengan Tuhan di sini. Dia bukan cuma mau bersentuhan dengan Tuhan di sini. Kenapa? Di sini tidak ada bersentuhannya dengan Tuhan. Di sini tidak ada persentuhannya dengan Tuhan. Di sini, saudara masuk doa-doa permohonan. Ngerti nggak? Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini. Saudara masuk ke doa permohonan tok. Tapi saudara tidak menyentuh Allah di sini. Kalau saudara mau menyentuh Allah, sentuhlah Allah di sini. Baru saudara masuk di dalam doa permohonan. Ngerti nggak sih? Sentuh Allah dulu,
baru masuk di doa permohonan. Banyak orang doanya nggak dijawab. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam permohonan tanpa pernah menyentuh Allah di dalam hadiratnya secara pribadi. Paham nggak sih? Paham nggak? Begitu saudara lagi susah, saudara datang ke Allah, saudara datang ke Allah, saudara tidak membereskan diri saudara, saudara datang ke Allah, lagi banyak pergumulan, saudara datang ke Allah, saudara cuman yang saudara mau ungkapin apa? Gue lagi susah nih Tuhan, gue lagi susah nih Tuhan, gue lagi susah Tuhan. Hibur gue Tuhan, hibur gue Tuhan, hibur gue Tuhan, hibur gue Tuhan. Kenapa doanya tidak dijawab? Karena yang dia cari Tuhan penghibur. Dia bukan mau bersentuhan dengan Tuhan secara pribadi. Gimana caranya Pak supaya saya mau masuk sampai ke sini? Cuman satu, obat jiwa yang sakit cuman satu. Apa? Firman Tuhan, gak ada yang lain. Saudara lagi gak punya keinginan, gak punya kehendak untuk mencari Allah. Misalnya saudara gak punya kehendak untuk mencari Allah. Kalau saudara nanya saya, gimana Pak caranya supaya saya berapi-api cari Allah? Saya bilang, gimana Pak caranya? Kalau saya kehilangan kehendak untuk cari Allah. Kita baca dong, baca firman, baca Mazmur ke, baca Amsal ke. Jangan baca bilangan tambah bingung. Baca bilangan, baca imamat. Pusing, ini apa ya Tuhan? Baca yang gimana caranya jiwamu bisa disegarkan. Karena jiwa itu motornya. Kalau motornya lagi rusak, nggak jalan. Hubungannya nggak jalan. Motornya harus di-repair dulu, diperbaiki dulu. Begitu motornya diperbaiki dengan firman, baru saudara bisa masuk ke sini. Kesalahannya di mana? Saudara nggak masuk ke sini, saudara masuknya di permohonan terus. Tuhan, saya pengen Tuhan. Enggak gitu. Menyembah aja terus. Baca firman, terus nyembah Tuhan. Saudara hanya bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, baru saudara bisa masuk ke sini. Saya ulang sekali lagi. Saudara ketemu yang namanya kebaikan Tuhan, baru saudara bisa masuk ke sini. Selama saudara tidak ketemu kebaikan Tuhan, saudara tidak bakal bisa masuk ke situ. Lihat, kalau saudara mulai suam, lihat gimana cara Tuhan menyelamatkan saudara. Gimana cara Tuhan memulihkan hidup saudara. Gimana cara Tuhan mengambil saudara dari kegelapan kepada terang. Ngerti gak sih? Begitu saudara lihat kebaikan Tuhan, baru permazmur bilang, waduh, gue bisa masuk. Aku masuk ke dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk ke sini dengan ucapan syukur sama Tuhan. Begitu dia mengucap syukur sama Tuhan, baru dia bisa kontak Allah di sini. Bingung gak sih? Bingung gak? Enggak ya? Kalau bingung, coba pegangan dulu, tutup mata. Ngerti ya? Jelas? Jadi, kenapa doa kita nggak dijawab? Karena kita bawa jiwa kita ke sana. Maaf ya. Jiwa itu motor penggerak antara saya dengan Tuhan. Roh saya dengan Tuhan. Oke? Karen sini nih. Nih, ini Tuhan, ini saya. Saya punya motor penggerak namanya cinta untuk mendekat. Oke? Kalau saya nggak punya motor penggerak, saya nggak bisa dekat. Saya harus jatuh cinta dulu sama dia. Ngerti ya? Nah, terima kasih. Maaf saya bilangnya. Kalau jiwa orang lagi sakit, itu menjadi benteng dia untuk berjumpa dengan Allah. Ngerti nggak? Ngerti? Misalnya gini,
Lagi ada benci nih. Gue benci banget dengan istri gue misalnya. Gue benci banget dengan si A, si B. Gue benci banget. Terus dia bisa nyembah? Bisa nyembah? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, kadang bisa. Kadang bisa. Kadang bisa. Tapi penyembahannya adalah penyembahan jiwani, bukan penyembahan rohani. Ya, lihat Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu, Ibadah itu roh sama roh. Oke? Ibadah adalah roh Allah dengan roh kita bersentuhan. Tapi Tuhan bilang gini. Oke, terus lanjutkan. dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ada masalah di jiwa kita sama orang lain. Saya ulang, ada masalah di jiwa kita terhadap orang lain. Si A itu begitu nyebelin gue. Si A rasanya gue pengen pitas. Rasanya gue pengen injek, pengen gecek, pengen ulek. Si A ini, aduh, benar-benar Tuhan, ini bagaikan duri dalam daging. Nah, kalau ada begitu, itu jiwanya sakit. Jiwa harus diberesin dulu, baru bisa masuk ke sini. Terus lanjutkan. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Terus 24. Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tuhan bilang gini, you gak bisa ngontak Allah kalau you gak berdamai lebih dulu. Saudara tidak akan bertemu roh sama Tuhan kalau jiwamu sakit. Ngerti gak? Ngerti gak? Berapa banyak dari kita beribadah dengan jiwani? Akhirnya apa? Kita gak bisa kontak Allah. Saat kita merasakan, aduh saya udah ngontak Allah, saya udah ngontak Allah, saya udah ngontak Allah. Padahal tidak sama sekali. Kenapa? Karena jiwanya lagi sakit. Oleh sebab itu, satu orang pun di kiri kanan saudara yang menyebalkan saudara, tetap harus saudara rangkul, tetap harus saudara peluk. Sakit Pak, bodoh amat. Tuhan lebih mementingkan keselamatan kita daripada pemulihan daging kita. Tuhan jauh lebih mementingkan keselamatan kita dari pemulihan daging kita. Sekedar sakit sembuh, masalah beres. Gampang buat Tuhan itu sebalik tangan. Merubah diri kita dari manusia daging jadi manusia, itu sulit dan luar biasa. Kalau boleh Tuhan ngomong sama saudara, Tuhan ngomong gini, bodoh amat lu sakit. Maaf, saya ngomong kasarnya gitu, bodoh amat. Kenapa? Karena Tuhan mau gimana caranya lu survive ngelewatin masalah ini. Gimana caranya kita bisa survive ngelewatin masalah-masalah jiwani seperti ini. Terus lanjutkan. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Iya, terus 26, 25. Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai. Berdamai dulu, jiwa kita lagi sakit, beresin dulu. Terus? Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Iya. Kita nggak akan bisa ngalamin kelepasan
kemerdekaan selama jiwa kita sedang sakit. Paham dah? Karena di jiwa itu ada emosi. Di sini ada rasa benci, ada rasa kangen di sini munculnya. Oke? Saudara mau ke jumpa Tuhan, kangen gak sama Tuhan? Kangen gak? Kangen. Mulainya dari sini motornya. Kalau saudara gak punya kangen sama Tuhan, gak punya kangen sama Tuhan, berarti salah satu onderdil di motor saudara rusak. Ngerti tidak? Dan itu harus diperbaiki hanya dengan firman Tuhan. Coba lihat Mazmur 19 ayatnya ke-8. Saya kan nggak tahu ya kalau di Android ayat berapa. Ini kalau Mazmur saya agak kesulitan. 8 turun lagi satu. Iya. Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Oke, saya ulang sekali lagi. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita yang rusak, yang sakit. Itu hanya bisa disembuhkan dengan firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Oke? Saudara lagi sebel sama seseorang, saudara baca firman. Terus di firman diomongin gini. Saudara baca, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara bisa cabut gigi orang loh. Saudara baca, terus dapat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gimana caranya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri? Kalau saya nggak mau celaka, saya juga nggak mau orang lain celaka. Termasuk dia yang menyakiti hati saya. Kalau saya nggak mau lecet sedikit pun di badan saya juga nggak mau lecet sedikit pun di badan orang. Nah, begitu kita sadar itu, jiwa kita kan sembuh. Begitu kita sembuh, baru kita bisa kontak Allah di situ. Roh sama roh baru bisa nyambung. Kalau nggak bisa ngontak Allah di situ, saudara masih sakit. Paham dah? Ya. Jadi ini loh. Jadi banyak orang salah. Begitu masuk di ibadah, ini kebaur roh sama jiwanya kebaur, dan dia nggak pusing. Dia nggak pusing. Dia nggak punya kerinduan sama Allah, dan dia nggak pusing. Dia nyadari dia nggak punya kerinduan, dia sakit, dia nggak pusing. Saudara lagi susah. Aduh, gue butuh uang sekian. Saudara lagi susah. Bisa ngontak Allah nggak? Bisa loh kadang. Kenapa ngontak Allahnya? Saudara ngontak Allah dengan kebutuhan. Betul nggak? Saudara mengontak Allah dengan kebutuhan. Saudara bukan mengontak Allah karena kerinduan. Ini yang menjadi doa kita tidak bersuara. Paham nggak? Kenapa kita berdoa bertubi-tubi? Kenapa sepertinya Tuhan tidak dengar? Kenapa Tuhan tidak dengar? Saya bilang Tuhan dengar. Cuman ada masalahnya satu. Ada waktunya. Dan kedua, Tuhan lagi ngajar kita gimana caranya merubah antara memisahkan antara roh sama jiwa. Roh sama jiwa hanya dipisahkan dengan firman Tuhan. Ibrani 4. Kok saya lupa sih ayat berapa ya? 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia kuat, dia tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Terus ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dia tusuk begitu dalam sampai roh sama jiwa bisa terpisah. Terus di mana pertimbangan manusia, di mana kehendak Allah. Terus sendi-sendi dan sumsum-sumsum,
Ia sanggup membedakan Pertimbangan dan pikiran hati kita. Terus 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita harus sadar dulu, nggak ada satupun yang tersembunyi di kita. Saudara bisa ngelecehin saya. Saudara bisa ngelecehin orang di kiri kanan saudara. Saudara nggak bisa ngelecehin Tuhan. Ketika saudara datang dengan kebutuhan, bukan dengan kerinduan. Ketika saudara datang ke Tuhan dengan kebutuhan, bukan dengan kerinduan. Itu yang membuat doamu tidak bersuara. Sekali lagi, walaupun saudara tidak mengeluarkan suara, saudara begini aja. Tapi jiwa saudara beres. Saudara bisa connect loh sama Tuhan. Just nyambung. Dan begitu connect sama Tuhan, saudara baru bisa dengar jawaban dari Tuhan. Dengar suara Tuhan, dengar perintah Tuhan. Begitu saudara dengar perintah Tuhan, kehendak Tuhan, disitulah yang saya sebut pelayanan para nabi. Banyak orang Kristen hari ini jadi nabi-nabian. Kenapa? Saya berani ngomong gitu. Karena mereka tidak berakar di dalam firman. Ada orang nanya ke saya, Pak, gimana cara membedakan suara Tuhan sama suara setan, atau suara daging, atau suara jiwa? Saya bilang cuman ini, gak ada lagi. Saudara, satu, harus bangun kerinduan sama Tuhan. Punya kerinduan. Kalau gak kerinduan, saudara bilang, jiwa gue sakit nih. Saudara sembuhin dengan firman Tuhan. Sembuhin dengan firman Tuhan. Saudara belajar firman, baca firman. Saudara baca firman. Sampai saudara menyadari Tuhan itu baik. Begitu saudara menyadari Tuhan itu baik, baru saudara bisa bersentuhan sama Tuhan. Bersentuhan sama Tuhan. Dekat. Bersentuhan. Roh sama roh. Begitu roh sama roh nyambung, waduh, baru di situ saudara akan ngalamin kelepasan, kelegaan. Saudara boleh mana masalah itu, maaf. Kita boleh, banyak orang ketakutan sekarang sama virus corona, betul lah? Nggak usah takut sama virus corona. Orang keserempet corona aja mati. Nggak usah takut sama corona. Sekarang udah zamannya Kijang Innova, udah nggak zaman lagi corona. Oke? Udah tua, udah ketuaan betul ya. Udah zamannya Kijang Innova, Land Cruiser, udah zamannya gitu-gitu. Udah zamannya Expander. Kalau bilang corona, wah jadul lu. Jadi corona udah lewat lah. Oke? Nggak usah takut. Kalau kita ketakutan, kita nggak bisa datang ke Tuhan. Kita nggak bisa datang ke Tuhan dengan ketakutan. Kita nggak bisa datang ke Tuhan dengan beban. Kita harus lepasin semua beban. Makanya, serahkan semua bebanmu. Itu bahasa Yunaninya epirepto yang artinya lempar. Lempar. Jadi bukan diserahin gini nih. Nih, saya serahin. Itu serahin. Ini saya lempar. Nih, lempar. Artinya apa? Gua nggak butuh beban ini. Karena gue tahu ini bukan bagian gue. Berapa banyak bilang beban itu bagian saya. Akhirnya saya nyanyinya tiap hari. Tertindih dengan beban berat. Tiap hari lagunya itu. Baru buka mata. Tertindih dengan beban berat. Tutup mata tertindih lagi. Buka mata besok tertindih lagi. Waduh. Kalau kayak begini, kapan kita mau bertumbuh? Jadi ngerti nggak? Makanya saya bilang ini syarat pertumbuhan rohani. Ini dasar pertumbuhan rohani. Kalau saudara nggak bisa bedain roh sama jiwa, susah untuk bertumbuh. Sekali lagi saya kasih kesaksiannya, saya ulang ya. Ingat waktu tahun baru, saya kan butuh buat bayar iktus.
40 juta, 45 juta. Saya beban. Saya datang ke Tuhan. Saya harus lepasin dulu beban saya. Seakan-akan saya datang tidak ada beban. Dan begitu datang, saya cuma bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, kalau saudara mau kebal, saya bilangnya, kalau saudara mau kebal, saudara harus dihantam terus, baru saudara bisa kebal. Kalau saudara nggak pernah dihantam, saudara nggak pernah bisa kebal. Mau kebal nggak? Mau dihantam nggak? Kalau mau kebal, satu-satunya cara dihajar terus. Ayo, dihajar terus. Kita ngalamin goncangan di dalam kapal. Kita ngalamin goncangan. Ketika saya ada di dalam kapal, pertama kali saya naik kapal laut, saya goncang gini, hati saya begini. Wah, gue jadi santapan hiu nih. Hiu bilang, wah, aduh, gak suka, lu lemak babi nih. Kita jadi santapan nih, kita deg-degan. Tapi kalau kayak Pak Dharma, suaminya Bu Media, kayak Pak Wismar, begitu goncang gini, biasa. Sudah terbiasa, sudah kebal di kapal. Betul nggak? Kalau mau kebal, sering-sering ngalamin goncangan. Tambah hebat tuh, tambah kebal. Saya tahun baru 45 juta, saya nggak tahu. Saya cuma bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Saya ngalamin, saya megang keuangan Iktus. Saya megang keuangan Iktus, saya tahu Iktus kayak apa. Sampai akhirnya Tuhan percayakan lagi gereja ini yang 11-12 dengan Iktus. Betul nggak, yuk? 11-12. Kita hidup dari iman. Kalau mau bilang, ada orang mau kasih pinjam gedung, ada orang mau ini. Tapi Tuhan bilang, tidak pergi dari Kelapa Gading. Lu sewa tuh, hotel. Oke Tuhan, sewa hotel mesti bayar. Nah saya ngalamin begitu. Tapi begitu kita lewatin. Tuhan cuma ngomong gini. Dulu berapa kali aku yang bicara sama orang. Suruh orang. Aku akan tegur orang itu supaya, aku jamah orang itu supaya orang itu berbelas kasih. Oke. Tapi Tuhan bilang, kali ini engkau yang ngomong, kasih tahu. Wah udah, Tuhan gimana? Tuhan kasih tahu, saya ketika saya share, saya ajak berpartisipasi. Dalam waktu 5 hari, selesai masalah. Saya bilang ya, Tuhan kalau udah turun tangan, udah beres deh. Permasalahannya gimana caranya Tuhan turun tangan kalau kita masih turun tangan? Gimana caranya Tuhan turun tangan kalau kita terus khawatir. Besok gue makan apa? Jangan takut, masih ada Indomie setia menanti kita. Bener lu, waktu banjir, jujur, waktu banjir saya bilang sama istri saya, PHD meninggalkanku. Kentucky meninggalkanku. Semua meninggalkanku. Tapi Indomie tetap setia ada bersama. Kita nggak takut dengan apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah sering ngalamin. Berambah sering kita ngalamin, tambah bisa kita bersyukur dalam segala hal. Tambah sering kita ngalamin, tambah berdiri teguh kita di atas batu karang itu. Amin, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Di sini kan orang maunya kuat. Wah Tuhan, saya mau kuat, saya mau diberkati. Lu mau kuat, mau diberkati. Nanya saya, rumusnya apa? Lewat tuh lembah kelam dulu, baru lu kuat, tahu kuat atau enggak. Tuh lewatin lembah kelam. Baru kita tahu kuat atau enggak kita. Manusia begitu rentan, jujur, rentan banget. Baru bisul sedikit aja nangis ya udah. 3 sapu tangan basah semua. Aduh Tuhan, susah sekali duduknya di Tuhan, gak enak sekali tuh. Belajarlah melihat Tuhan dengan sisi yang berbeda.
Lihat kebaikannya. Pemazmur bilang lihat kebaikannya. Kalau saudara nggak pernah lihat kebaikannya, saudara nggak akan bisa bersyukur dalam segala hal. Betul nggak? Sekarang lihat. Di 1 Samuel 13 ayat ke-6 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel Siapa ini? Saul. Terus? bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. 7. 1 Samuel 13 ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Oke, 8. Lihat ya, begitu mata kita ngelihat, waduh, masalah nih luar biasa nih. Kita udah terjepit nih. Aduh, udah gak ada jalan keluar sepertinya nih. Semua udah habis, barang kita semua udah habis. Semua udah gak ada yang bisa diharapin. Di situ sebenarnya Tuhan lagi mau bekerja dalam hidup saudara. Tuhan lagi negur saudara, lu jangan pakai jiwa terus deh. Sekarang mulai ucap syukur dalam segala hal, mulai bilang, aku baik. Begitu kita datang ke Tuhan, kita lihat kebaikan Tuhan, baru kita bisa kontak roh sama roh. Dan di situ jawaban doa terjadi. Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ya, 7 hari Samuel gak datang. Kalau di otak saya bilang ini hari ke-8 dia baru datang. Ya, pernah gak ngalamin sepertinya, aduh telat nih, aduh gue mesti bayar iuran nih, telat nih. Telat. Aduh mesti bayar ini nih, tagihan nih, telat nih. Pernah gak ngalamin gitu? Gak usah dijawab. kita ngalamin itu. Tapi sebenarnya Tuhan gak bikin kita terlambat. Tuhan itu gak telat. Cuman masalahnya Tuhan mendidik dan melatih kita. Sekali lagi saya ulang. Tuhan itu tidak pernah menutup jalan. Tuhan selalu membuka jalan. Tapi Tuhan mengajar kita untuk lewat jalannya, bukan jalan kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tidak pernah menutup jalan. Tapi Tuhan ngajar kita, lihat jalannya, bukan lihat jalan kita. Nah permasalahannya, sudah sampai hari ke-7, kita masih lihat jalan kita, bukan jalan Tuhan. Sudah jatuh tempo, kita masih coba lihat jalan kita, bukan jalan Tuhan. Udah jatuh tempo, kita masih terus bilang, Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan mana? Gak pernah kita bilang, Tuhan terima kasih, karena saya percaya, tidak terlambat. Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saya tanya sama saudara, bagus gak? Bagus gak? Secara rohani, kita bilang ini bagus. Kenapa? Karena dia melakukannya buat Tuhan. Betul gak? Tapi benar gak? Nggak benar. Kenapa? Yang bisa menyerahkan cuman imam. Saul nggak bisa. Saul bukan imam. Saul nggak bisa menyerahkannya. Menurut apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan benar. Saya ulang sekali lagi. Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan benar. Tapi apa yang menurut Tuhan benar, sudah pasti itu baik buat kita. Amin. Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Oke, terus 11. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Aku sendirian. Padahal Tuhan bilang, enggak, kamu enggak sendiri. Aku selalu bersamamu.
Cuman permasalahannya, kita selalu ngelihat dengan mata fisik kita. Kita nggak pernah ngelihat dengan mata rohani kita. Ini yang saya sebut dengan jiwa. Sekali lagi saya ulang, Eyan tutup mata, jilat bajunya. Santi, bisa nggak tahu warnanya apa? Nggak bisa. Kenapa? Indranya beda. Oke? Indranya beda. Arahnya beda. Kita mengontak Allah dengan roh, bukan dengan jiwa. Tapi jiwa itu motor penggerak roh kita supaya menghampiri Allah. Kalau saudara masuk ke situ, kalau saudara bisa masuk ke situ, saudara baru bisa kontak Allah. Begitu saudara kontak Allah, saudara baru bisa ngalamin kelegaan yang dari Allah. Paham gak sih? Jelas? Gak stres kan? Nggak. Terus kita lanjutkan terus. Dan engkau tidak datang kepada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhamas. Iya. Kalau saya jadi Samuel, mungkin saya tanya gini. Semua orang Filistin sudah siap nyerang aku. Engkau udah datang-datang. Samuel mungkin ngomong gini. Apakah mereka sudah nyerang kamu? Belum. Kita bilang, Tuhan, sakit ini mematikan. Tuhan ngomong, apakah kau mati? Enggak. Tuhan, masalahku berat, Tuhan. Masalahku berat. Tuhan, masalahku berat. Tuhan bilang, apakah itu bisa mencabut nyawamu? Apakah itu bisa membuatmu terpuruk? Enggak. Yang bikin kita terpuruk itu jiwa kita. Ketika kita bilang, saya terpuruk, ya terpuruk benar. Ngerti tidak sih? Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang. Pikirku, jiwa. Betul gak? Terus? Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Jujur, pada dasarnya, semua orang takut sama yang namanya penderitaan. Betul gak? Tapi, kita dirancang sama Tuhan bukan untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, saudara dan saya itu dirancang Tuhan bukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi saudara dan saya dirancang Tuhan hanya untuk hadapin masalah dan membuktikan bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Permasalahannya di mana? Kita selalu mau menyelesaikan masalah. Itu jiwa, sekali lagi, itu jiwa. Kita selalu mau beresin masalah kita. Gimana caranya masalahku beres. Selesai semua. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Kamu gak bisa menyelesaikan masalah seperti aku menyelesaikan masalahmu. Beres, tuntas. Kamu jadi saya mesti bikin apa Tuhan? Kamu hanya bisa berserah sama aku. Aku akan menyelesaikannya sesuai dengan caraku dan waktuku. Tapi Tuhan sampai sekarang kok saya masih begini-gini, tidak berubah Tuhan. Hidup saya masih begini-gini. Biarin, jangan ngelihat apa yang ada sekarang. Lihat ke apa yang ada yang Tuhan siapkan buat kita ke depan. Kita ngelihat apa yang ada sekarang. Tambah kurus kita kayak saya gitu. Kita ngelihat apa yang ada pada kita sekarang. Kita akan dirundung dengan penderitaan. Tapi kita harus melihat apa yang Tuhan rancangkan buat kita di depan. Yaitu masa depan yang penuh harapan. Dan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Di kekekalan. Terus kita lanjutkan di 1 Samuel 15 ayat 3. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Ini siapa yang ngomong? Tuhan. Ngomong ke siapa? Saul. Terus? Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.
Kalau saudara baca ini, saudara bisa bilang Tuhan kejam banget sampai anak-anak mesti dibunuh juga. Saudara harus ngerti dulu. Sekali lagi saya bilang, ngerti dulu. Amalek ini melambangkan manusia daging. Manusia daging itu nggak boleh disisakan sedikit pun. Manusia daging harus dibantai sampai habis. Kedagingan dosa itu nggak boleh disisakan. Kedagingan dosa itu harus dibantai sampai habis. Terus lanjutkan. 1 Samuel 15 ayat 4. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telamim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki 9, langsung 9. dan 10.000 orang Yehuda. Ya. Oke, terus 9. 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu Ada yang ketidaktaatan ya? Saudara mungkin bilang ada ketidaktaatan nih. Saya bilang ini masalah jiwa. Kenapa? Karena jiwanya sakit gitu aja. Saul jiwanya sakit. Yudas kenapa jual Yesus? Karena jiwanya sakit. Banyak orang Kristen hari ini matre. Oke? Enggak, di sini enggak ada baik-baik semua. Banyak orang Kristen hari ini matrenya luar biasa. Materialistis. Otaknya cuma satu, duit. Matre banget. Akhirnya apa? Dia nggak bisa kontak Allah. Jiwanya sakit. Nggak bakal bisa kontak Allah orang seperti ini. Kenapa? Jiwanya sakit. Terus? pula anak domba dan segala yang berharga. Diselamatin sama si Saul. Agak diselamatin sama Saul. Terus? Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Banyak dari kita nggak bisa lepasin diri dari dosa. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontak Allah roh sama roh. Jiwa kita masih main di situ. Terus kita pikirin gimana caranya gue lepas dari dosa, gimana caranya gue lepas dari dosa, gimana caranya gue lepas dari dosa. Bukan itu. Tapi lihat, syukuri Tuhan. Syukuri aja Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Lepas sendiri dosa. Lihat aja. Sampai sini paham dah? Terus? 1 Samuel 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. 11. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Iya, terus 11, 12. 1 Samuel 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi. Nah, Samuel, saudara lihat, Samuel itu roh sama roh kontak sama Allah. Betul nggak? Dia dapat pesan. Oleh sebab itu dia dapat disebut nabi. Betul? Nah, Saul, dia nggak ngontak Allah. Dia bukan nabi. Dia raja. Dia nggak ngontak Allah. Jiwanya main. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya itu nabi. Saudara punya kontak sama Allah, punya hubungan sama Allah, sampai saudara ngerti apa artinya kehendak Allah. Jadi saudara mau dibalikin sama Tuhan ke sini. Sekali lagi saya bilang, gereja nggak boleh main di sini. Gereja nggak boleh main di sini. Gereja harus masuk ke dalam alam roh dan main di sini. Ngerti nggak? Kalau gereja main di sini, ini gereja daging. Yang dipikirin dana gede, pemasukan gede, seorang pendana dijaga, dirawat baik-baik jadi sapi perah. Oke? Biarin deh, direkam nggak apa-apa. Siapa mau dengar silakan, siapa bertelinga silakan mendengar. Oke? Jadi sapi perahnya. Enggak. Salah, tetap salah. Benar, tetap benar. Apa yang benar di mata Tuhan, itu absolut mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Oke? Manusia, gereja harus kembali ke sini. Bukan ke sini.
Tapi sekarang dibaur di sini. Tuhan izinin tadi nggak ada musik. Tuhan izinin tadi sound system kacau. Kenapa? Tuhan lagi ngelatih. Lu bisa nggak tetap nyembah dengan tanpa musik? Saya bilang ini, kalau saudara biasakan diri di rumah menyembah, saudara biasakan diri di rumah menyembah, saudara bawa hadirat Tuhan ke gereja. Sekali lagi, saudara biasakan diri di rumah menyembah, saudara bawa hadirat Tuhan ke gereja. Begitu saudara sampai di sini, masuk penyembahan, maaf, saudara ngomong Yesus saja sudah langsung connect. Kenapa? Karena saudara sudah terlatih. Gimana Pak caranya sampai ke sini? Paulus bilang di Timotius. Sorry, saya lupa. Paulus bilang, ada yang bisa bantu saya nggak? 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Satu Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Melatih diri kita beribadah. Melatih diri kita beribadah. Kalau saudara nggak pernah latihan, saudara nggak pernah tahu membedakan roh sama jiwa. Hari ini dikasih tahu, tapi saudara tetap harus latihan. Tetap saudara harus berlatih. Kalau saudara berlatih di rumah, saudara akan tahu yang mana roh, yang mana jiwa. Begitu saudara ngontak Allah, saudara ngerasa, aduh kok gue gak ada kemauan sama Allah. Oh, berarti jiwa gue lagi sakit. Gue harus belajar firman, baca firman, lihat kebaikan Tuhan. Saya bilang ya, kalau saudara datang ke Tuhan, jangan untuk mendapatkan apa-apa. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara datang ke Tuhan, jangan untuk mendapatkan apa-apa. Karena kalau saudara datang ke Tuhan untuk mendapatkan apa-apa, saudara masih sakit dan itu roh tidak roh nggak bisa nyambung. Jelas gak sih? Jelas? Saya ulang sekali lagi biar nancep nih. Kalau saudara datang ke Tuhan, jangan untuk mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan itu jauh lebih dari apa-apa. Jangan untuk mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan jauh lebih dari apa-apa yang kita butuhkan. Kalau saudara datang ke Tuhan, datanglah dengan kerinduan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Saudara datang ke Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Pak Mazmur bilang, lihatlah kebaikannya. Saudara melihat kebaikannya, saudara datang ke Tuhan, nggak perlu apa-apa. Lihat Salomo, perlu apa dia? Dia minta kekayaan nggak? Nggak, dia cuma minta Tuhan. Dia dapat apa? Dia dapat segalanya. Berapa banyak dari kita doa nggak dapat apa-apa? Doa nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu meminta. Karena kamu datang ke Tuhan dengan kebutuhan, bukan dengan kerinduan. Mulai hari ini, balik semuanya. Ya, jujur nih, ini masih banyak. Saya aminin aja ya. Nggak usah. Saya aminin. Jujur, ini kalau saya ngomong ini bisa 2 jam nanti. Pokoknya intinya di situ deh. Iya deh. Siapa yang bilang iya deh? Intinya di situ deh. Datang ke Tuhan bukan dengan kebutuhan. Kalau datang ke Tuhan dengan kebutuhan, jiwa kita sakit. Datang ke Tuhan dengan kerinduan. Begitu datang dengan kerinduan, saudara akan mendapat apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Percayalah, 2 Korintus 3 ayat 17.
2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, Roh, huruf besar. Betul? Terus? dan di mana ada roh Allah, Di mana ada roh Allah huruf besar, di situ ada kemerdekaan. kalau saudara bisa ngontak roh sama roh, baru saudara dapatkan kemerdekaan itu. Kalau selama saudara tidak bisa ngontak roh sama roh, saudara ngontak roh sama jiwa, saudara nggak akan bisa dapat apa-apa. Dijamin nggak dapat apa-apa. Gimana Pak caranya supaya saya dapat roh sama roh? Lihat kebaikan Tuhan. Kembali kepada kebaikan Tuhan. Di situ saudara akan lihat, waduh Tuhan baik, waduh kalau gua nggak ada Tuhan hari ini, mungkin gua jadi apa, jadi combro, oncom, gue jadi apa ini kalau nggak ada Tuhan? Oh puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya jadi permata, saya berharga. Begitu ngelihat kebaikan Tuhan, maaf ya saya bilang ya, dosa pun kita nggak mau. Kita jadi jijik sendiri sama dosa. Kita jadi nggak ada semangat untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan udah begitu baik sama kita. Begitu sampai ke tingkat itu, baru saudara ngalamin pertumbuhan rohani yang sangat signifikan dan besar. Dan saudara akan mendapatkan pesan-pesan di dalam hadirat Allah. Oke, kita kembali ke sini. Lihat, di Keluaran 25 dibilang, ketika engkau berhadapan dengan aku, muka dengan muka di dalam tabut perjanjian, Tuhan bilang, aku akan melampiaskan semua isi hatiku kepadamu. Ketika saudara bersentuhan roh sama roh, baru saudara mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Di situ saudara akan mengalami kelegaan, kelepasan, dan sebagainya. Oke. Berapa banyak orang Kristen hari ini ibadah, datang ke gereja. Di gereja ngalamin lepas, lega. Begitu pulang, masalah muncul lagi. Saudara harus berubah. Saudara datang ke Tuhan, lepas beban. Saudara mau ditagi, mau apapun datang, saudara bisa senyum aja. Kenapa? Karena saudara percaya, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu pada waktunya. Tadi saya ngobrol sama Pak Ema, saya pernah khotbahin. Ingat Elia? Dia bilang akan turun hujan. Turun hujan nggak? Turun-turun kan? Cuman lihat satu kepel awan hitam. Dia langsung bilang, itu udah mau turun hujan. Satu kepel awan hitam. Dan itu jadi awan yang besar dan itu membuat turun hujan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa? Saya percaya sama janji Tuhan. Saya percaya akan penyertaan Tuhan. Saya percaya dan tidak pernah ragu. Kalau Tuhan menyertai kita, sempurna. Tapi permasalahannya, mau nggak kita diatur sama dia? Maukah kita dibentuk sama dia? Maukah kita dididik sama dia? Di mana ada roh Allah, roh sama roh kontak, baru kita ngalamin kelepasan. Kalau roh sama roh nggak kontak, nggak ada kelepasan. Sampai kapanpun nggak ada kelepasan. Oke? Amin. Jadi 4 seri dimandakan Nabi Allah hari ini, ditutup hari ini.